Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah Isya dan Tarawih, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak memuji Allah atas segala nikmatnya. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan 8 Ramadan 1446 Hijriah. Kita sekarang sudah memasuki malam ke-9. Semoga apa-apa yang telah lewat diterima secara sempurna di sisi Allah, dan hal yang kurang diampuni dan disempurnakannya. Serta tentu saja kita berharap hari-hari ke depan jauh lebih baik daripada apa yang sebelumnya, karena pada hakikatnya keberhasilan kita berRamadan nanti ketahuan adalah bagian paling akhirnya. Kaidah umum dalam ibadah dalam Islam, innamal a'malu bil khawatim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu sangat tergantung bagian paling akhirnya. Hari ini kita terus bersemangat dengan puasa kita dan malam hari dengan tarawih kita. Semoga ini terus kita bisa pertahankan sampai kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, jika kita merenungi hikmah terbesar dari pensyariatan Ramadan dan ibadah puasa ini, maka kita dapati sebenarnya Allah menginginkan kita untuk mencapai derajat manusia yang terbaik di sisi Allah. Karena kita berada di bulan yang terbaik, bulan Ramadan, dan kita berada di puasa, ibadah puasa yang merupakan sesuatu ibadah yang paling tinggi nilainya. Nabi kita pernah ditanya tentang amalan yang paling direkomendasikan. Beliau mengatakan, alika bisawm fa innahu la idla lahu. Puasa, tidak ada yang serupa dengan ibadah puasa, tidak ada yang sama dengan ibadah puasa. Dan tujuan kita puasa ini kan Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa adalah derajat yang paling tinggi seorang hamba di sisi Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah dari kalian semuanya adalah yang paling bertakwa. Maka semangat yang kita inginkan sebenarnya, atau yang diinginkan oleh syariat dengan pensyariatan ibadah puasa dan Ramadan ini adalah bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah. Dalam kesempatan ceramah yang singkat ini, insyaAllah kami mau menyebutkan beberapa kriteria manusia-manusia yang terbaik menurut perspektif hadis Nabi SAW. Karena mungkin kalau kita buka kesempatan untuk pendapat, kita mengadakan polling siapa manusia yang terbaik, mungkin kita akan berbeda pandangan siapa kriteria terbaik menurut kita. Tapi kita perlu kembalikan kriteria tolok ukur terbaiknya seorang hamba itu kepada pemilik syariat ini, Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia-manusia yang terbaik. Yang paling pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan bahwa dari sisi ilmu sangat banyak jenisnya. Kita memiliki spesialisasi ilmu yang mungkin berbeda-beda,
Tapi harus kita akui berdasarkan hadis ini bahwa ilmu yang paling mulia di sisi Allah ilmu tentang Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa yang paling pertama kali mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ialah Allah yang Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka seorang pengajar Quran bukan seorang yang rendah, dia seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang mengatakan, tapi saya bukan guru Al-Quran. Kita punya hak untuk menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran di rumah kita masing-masing. Jangan sampai ada orang tua terlambat mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Minimal jangan sampai ada yang mendahului kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita. Apa susahnya mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak kita? Pastikan bahwa setiap kita dialah yang mengajarkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar kepada anaknya. Sepanjang usia anak kita kalau sudah balik, sepanjang hayatnya solat dan membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, bacaan yang paling wajib pada waktu solat, kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Walaupun mungkin kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia yang terbaik dari sisi ilmu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kesempatan Ramadan untuk kita serius belajar Al-Quran. Tidak usah ada kamus malu untuk belajar. Walaupun mungkin kita memiliki ilmu yang segudang, tapi kalau Al-Quran masih minim, pelajari Al-Quran untuk meraih kemuliaan ini. Yang kedua adalah manusia yang terbaik di sisi Allah. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah puji itu tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak yang paling agung. Allah tidak mengatakan, atau Rasulullah tidak mengatakan yang paling banyak ibadahnya. Karena boleh jadi ada seorang baik ibadahnya, banyak ibadahnya, tapi akhlaknya jelek. Akhlaknya buruk kepada Allah dan juga kepada manusia. Nabi kita pernah ditanya tentang seorang wanita yang rajin berpuasa sunnah dan rajin bangun malam tengah malam, tapi tetangganya selalu terganggu dengan perbuatannya dan kata-katanya. Beliau mengatakan, hiya finnar, dia di neraka. Dan sebaliknya, wa inna rajul la yablughu bihusni khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Dan ada seseorang yang mungkin tidak terlalu istimewa solat lailnya, tidak terlalu istimewa puasa sunnahnya, tapi dengan akhlaknya yang tinggi, akhlak yang agung, dia bisa mencapai derajat orang yang rajin tahajud dan rajin melakukan puasa sunnah. Akhlak sangat dipentingkan dalam Islam ini. Yang ketiga, di antara manusia yang terbaik, hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita sebutkan hadis-hadis yang sahih tentang hal ini. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik caranya membayar utang. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik caranya membayar utang. Utang dalam Islam hukumnya boleh-boleh saja walaupun tidak dianjurkan. Bahkan Nabi kita pernah berlindung kepada Allah min ghalabatid dain, agar tidak selalu tergantung dengan utang, tidak selalu punya mentalitas yang suka berutang. Tapi dalam keadaan darurat boleh saja orang berutang. Makanya Allah telah mengabadikan satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 282, khusus satu halaman tentang transaksi utang piutang. Bagaimana aturan-aturannya? Ternyata orang yang paling baik dalam masalah utang piutang, yang paling baik caranya membayar utang. Apa maksudnya paling baik? Ada dua maksudnya. Pertama, dia konsisten dengan kesepakatan. Pada saat jatuh tempo tidak lagi macam-macam. Dia membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Matlul ghani zulmun. Dalam hadis Bukhari dikatakan orang yang suka menunda-nunda bayar utangnya padahal dia sudah sanggup, itu orang zalim, kata Rasulullah. Dan orang yang terbaik caranya membayar utang adalah mungkin dia membayar utang lebih daripada apa yang dia pinjamkan. Dan ini tidak mengapa. Pernah dicontohkan oleh Nabi SAW selama tidak jadikan syarat. Kalau syarat adalah riba, termasuk dosa yang terbesar. Tapi ketika seseorang dibantu oleh orang lain tanpa ada kesepakatan, dan setelah dia mau membayar utangnya sebagai bentuk terima kasihnya dia membayar lebih, itu pernah dicontohkan langsung oleh Nabi kita SAW. Adapun kalau disyaratkan, itulah riba yang merupakan satu dosa yang terbesar. Hadirin sekalian, di antara manusia yang terbaik adalah seseorang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dalam riwayat Tabrani dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan kita semua punya potensi untuk ini. Ada di antara kita mungkin bermanfaat, bisa memberikan manfaat sebanyak-banyak dengan ilmu yang dimilikinya. Ada yang dengan jabatan yang dimilikinya, ada dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, ada dengan dana yang Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya, dia berikan manfaat kepada banyak manusia. Ada mungkin dengan harkat martabatnya di tengah-tengah manusia. Manfaatkan setiap potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi manusia yang terbaik, yaitu anfa'uhum linnas, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat ini. Dan jemaah sekalian, sebelum terakhir, di antara manusia-manusia yang terbaik, apa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya dengan keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, contoh terbaik suami dan bapak yang terbaik untuk keluarganya. Jemaah sekalian, risalah Islam ini adalah risalah untuk seluruh manusia. Dialah risalah yang global sifatnya. Semua manusia perlu merasakan nikmatnya dan baiknya dan indahnya Islam. Tapi seorang hamba dituntut untuk bersikap yang baik dimulai dengan keluarganya. Jangan sampai penilaian orang begitu hebat tentang kita di luar, lalu orang yang paling merasakan kejelekan akhlak kita, kekikiran kita adalah orang dalam rumah kita. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian orang yang terbaik di dalam rumahnya, dan tentu saja dia akan baik juga kepada orang lain. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, di antara manusia yang terbaik adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya dengan dua pertanyaan. Beliau ditanya, ayyun nasi khair, siapa manusia yang terbaik? Beliau bilang, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya lagi baik amalannya. Ditanya lagi, wa man syarrun nas, siapa manusia yang paling jahat, paling tidak baik? Siapa manusia yang paling tidak baik? Jawabannya juga, man tala umruhu, panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi paling buruk amalannya. Hadirin sekalian, umur ini bukan ditentukan panjang tidaknya, tapi bagaimana kualitasnya. Buktinya Rasulullah ketika ditanya manusia yang terbaik, yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Dan ketika ditanya siapa yang paling buruk, juga yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Mari kita menjadi manusia-manusia yang Allah ketika masih memberikan kepada kita umur, kita senantiasa memanfaatkannya dalam kebaikan-kebaikan. Tahun ini kita kembali berRamadan. Berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita kenal bersama dengan kita Ramadan tahun lalu, tapi tidak lagi bersama dengan kita Ramadan ini. Artinya Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Mari kita manfaatkan dengan baik, jangan sia-siakan. Dan kadang umur kita singkat tapi berkualitas, kita akan senantiasa mendapatkan aliran pahala. Bukankah begitu banyak ulama-ulama kita? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak cukup umurnya 60 tahun. Bahkan Imam Nawawi umurnya 45 tahun. Bahkan kita punya
jenderal yang kita banggakan selalu, Jenderal Sudirman, 35 tahunan sudah meninggal dunia, tapi mereka adalah orang-orang yang umur singkat namun bisa menjadi manusia yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Kita berdoa, kita berharap agar umur yang Allah berikan kepada kita senantiasa menjadi umur yang terbaik, dan kita manfaatkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Zat yang memberikan umur kepada kita untuk kita catat setiap waktu yang Allah berikan dalam rangka ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur hingga akhir Ramadan. Bahkan semoga ketika Allah menakdirkan umur kita panjang, senantiasa dalam kebaikan untuk kita tanam saham sebanyak-banyaknya, investasi akhirat kita, agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah dan juga disayangi oleh hamba-hamba yang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.